Halo semua, sekarang kita lanjutkan ya. Pertemuan kali ini akan membahas hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Tapi jangan lupa ditonton dulu video sebelumnya tentang hambatan listrik. Seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm yang hidup pada tahun 1789 sampai dengan 1854 melakukan penelitian tentang hubungan tegangan, kuat arus, dan hambatan. Hasil penemuannya yang dikenal sebagai hukum Ohm menjelaskan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya dengan syarat suhu penghantar tersebut tetap. Jadi dapat kita tulis hukum Ohm ini dalam suatu rumus, yaitu V sama dengan I kali R, di mana I menyatakan besar kuat arus, satuan internasionalnya adalah ampere. R menyatakan hambatan, satuan internasionalnya adalah ohm, dan V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuan internasionalnya adalah volt. Dari hukum Ohm ini dapat disimpulkan, pertama, bila tegangan listriknya tetap, besar kuat arus I akan berbanding terbalik dengan hambatan R. Jika hambatannya besar, kuat arus yang melalui hambatan tersebut akan kecil, demikian sebaliknya. Untuk mencari besar kuat arus dapat digunakan dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Kedua, bila nilai hambatan R dan suhu bernilai tetap, maka besar tegangan akan berbanding lurus dengan kuat arusnya. Jika tegangan sumbernya diperbesar, maka kuat arus yang dihasilkan akan besar pula. Demikian sebaliknya. Jika kuat arus yang melalui suatu komponen diperbesar, maka tegangan pada komponen tersebut akan semakin besar pula. Demikian sebaliknya. Ketiga, dalam suatu percobaan, bila kita gambar grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus I, maka kemiringan grafik V terhadap I merupakan nilai hambatan R yang nilainya dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan delta V per delta I. Jadi dari grafik kita bisa menghitung selisih atau beda potensial dibagi dengan perbedaan kuat arusnya. Ternyata nilai kemiringan grafik ini merupakan nilai hambatan R. Nilai hambatan R ini besarnya selalu tetap. Sehingga jika tegangannya diperbesar, maka kuat arus yang dihasilkan akan besar pula. Contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah lampu jika dipasang pada tegangan sumber listrik yang besar, maka nyala lampu akan terang karena kuat arus yang melalui lampu juga besar. Sebaliknya, bila lampu tersebut dipasang pada tegangan sumber listrik yang kecil, nyala lampu akan redup karena kuat arus yang melalui lampu tersebut kecil. Terang redupnya sebuah lampu ditentukan oleh kuat arus yang melalui lampu tersebut. Pada tahun 1845, seorang fisikawan Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff menemukan prinsip jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Penemuan prinsip ini disebut sebagai hukum Kirchhoff 1. Fungsi dari hukum Kirchhoff 1 adalah untuk menghitung besarnya kuat arus yang terbagi pada beberapa cabang. Jika hambatan di cabang tersebut bernilai besar, maka berakibat kuat arus yang melalui cabang tersebut akan mengecil. Demikian sebaliknya. Saya berikan contoh soal ya. Berdasarkan gambar berikut, tentukan besar kuat arus I4 dan arahnya. Menurut hukum Kirchhoff 1, jumlah kuat arus yang masuk harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jika kita hitung, jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang adalah I1 dan I3. Berarti kalau kita jumlahkan 2 ampere tambah 5 ampere sama dengan 7 ampere. Sedang arus yang keluar
hanyalah I2 yaitu besarnya 4 ampere. Berarti agar arus yang keluar sama dengan arus yang masuk yaitu 7 ampere, berarti arus yang I4 adalah arus yang keluar yang besarnya adalah I4 sama dengan 7 ampere kurang 4 ampere sama dengan 3 ampere. Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Hitung besar kuat arus I2 dan I4. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai.